para jamaah sekalian, bapak, ibu-ibu, dan juga yang turut hadir, mas-mas jomblo dan para akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dalam kebaikan. Amin. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita Ustadz Dr. Firanda Andirja. Insya Allah kita akan bahas tema tentang keluarga, yaitu membangun keluarga yang dirindu surga. Insya Allah tema ini sangat manfaat sekali untuk yang sudah berkeluarga. Adapun mas-mas Joko dan mbak-mbak Siti, para jomblo-jomblo juga untuk persiapan. Karena di sini Ustadz yang hadir ternyata sebagian besar juga mahasiswa dan ada yang jomblo tapi tidak ketahuan jomblonya juga. Ya, karena mungkin belum sadar sampai malam hari ini. Mudah-mudahan semakin termotivasi dengan dibekali ilmu, dan ilmu ini nantinya juga bisa bermanfaat untuk yang belum menikah. Insya Allah kami mewakili dari Masjid Pogung Dalangan dan para takmir serta para pengurus mengucapkan terima kasih atas waktu Ustadz Firanda. Dan malam hari ini kita akan mendengar tausiah beliau. Silakan mencatat faedah-faedah ilmu yang manfaat bagi ikhwan maupun akhwat, bapak ibu-ibu yang ingin menanyakan hal penting nantinya. Insya Allah setelah azan isya nanti kita masuk sesi tanya jawab, dan materi kurang lebih nantinya ini 20-25 sekitar 40 menit. Jadi manfaatkan waktu baik-baik karena isya nanti 19.20 terus kumandang azan. Setelah itu kita masuk tanya jawab. Jadi hal-hal penting terutama yang terkait dengan materi yang beliau sampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti akan jadi skala prioritas. Begitu juga nanti ada hadiah-hadiah yang nanti kalau ada yang sesuai dengan kriteria, entah nanti ada pertanyaan ataupun yang menjawab pertanyaan, nanti ada hadiah juga yang disediakan oleh panitia Masjid Pogung Dalangan. Kami persilakan pada Ustadz Dr. Firanda Andirja, waktu dan tempat, falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jomblowan dan jomblowati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang rumah tangga yang indah, ya, yang dibangun di atas iman dan takwa. Ketahuilah bahwasanya berumah tangga adalah ibadah, ya. Ibadah yang agung yang Allah imtinan menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada para rasul di mana mereka menikah dan punya anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Yaitu Allah sebutkan ini dalam sisi al-imtinan, yaitu Allah sedang mengungkit-ungkit tentang anugerah yang Allah berikan kepada para rasul. Di antaranya adalah memiliki istri dan anak. Tidak lain karena anugerah tersebut adalah anugerah yang sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Siapa yang menikah dia telah sempurna setengah agamanya. Falyajtahid fi nisfil baqi, maka tinggal dia bersungguh-sungguh menyempurnakan setengah agamanya yang lainnya. Oleh karenanya, kalau bukan karena pernikahan adalah suatu yang agung, yang sangat mulia, maka buat apa Nabi Musa alaihissalam membayar mahar dengan harus menjadi tukang kebun atau penggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas, qala inni uridu an unkihaka ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta 'ashran famin indik. Ketika calon mertuanya berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari 2 putriku dengan syarat kau bekerja padaku 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah engkau." Subhanallah, maharnya jadi penggembalaan kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Diterima enggak oleh Nabi Musa? Diterima. Ya.
Ini menunjukkan tentang agungnya pernikahan. Saya begitu agungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nikah adalah sunnahku, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Sampai Rasulullah SAW memotivasi para pemuda agar segera sempurna setengah agamanya. Ya ma'syarasy syabab, kalau kita terjemahkan secara luas, wahai para jomblo. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ya, jomblo ya dan jomblowati. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Lihat Rasulullah SAW bawa kepada ibadah. Dengan menikah lebih menundukkan apa? Pandangan agar terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Wa ahsanu lil farj, dan untuk lebih menjaga kemaluan. Dan itu sangat kita butuhkan terutama di zaman sekarang di mana fitnah di sana sini. Oleh karenanya nikah ya, dia bukan, kita tidak berbicara sebagai dia suatu sekedar kenikmatan duniawi saja, tapi adalah ibadah yang sangat agung yang ditempuh oleh para anbiya dan para rasul ya. Bahkan Allah sebutkan ini sebagai anugerah utama yang Allah berikan kepada mereka ya. Taib, karenanya ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus hadirkan dalam diri kita inilah ibadah, kita sedang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saya sering sampaikan hal ini bahwasanya para ulama berbicara tentang dua model orang. Satu orang dia jomblo supaya bisa banyak beribadah, supaya bisa sering puasa, sering mungkin bisa ibadah lebih banyak, salat malam lebih panjang. Si A ini seperti dia tidak mau menikah untuk tafarruq lil ibadah, untuk bisa konsentrasi beribadah. Karena dengan tidak menikah kesibukannya sedikit, dia lebih banyak salat malam, dia lebih banyak baca Quran, lebih banyak khatam Quran, dia lebih bisa berpuasa karena kebutuhan yang dia tanggung sedikit. Si B dia menikah. Dengan menikah tentu salat malamnya berkurang karena kesibukan banyak, kerja sana kerja sini. Ya tidak. Sedekahnya mungkin berkurang, mungkin karena harus disedekahkan kepada anak istrinya. Kemudian mungkin puasanya juga berkurang karena dia harus banyak kegiatan. Dan seterusnya, artinya banyak ibadah yang berkurang. Tapi mana lebih afdal, si A atau si B? Si B lebih afdal. Dengar wahai para jomblo. Ya. Lebih afdal seorang yang sudah menikah meskipun ibadahnya kurang daripada jomblo yang lebih banyak apa? Ibadahnya. Karena kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya menjalani kehidupan rumah tangga itu ibadah. Sehingga para ulama mengatakan ini lebih afdal, si B lebih afdal daripada A. Karena sebagian waktunya untuk ngurusi anak, untuk ngurusi istri, luar biasa pahala. Ya. Makanya ketika sahabat melihat seorang pemuda dengan kuat, nasyatihi wa jaladihi, kemudian dia berjalan di depan para sahabat mengatakan, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Ya Rasulullah, seandainya anak muda ini menggunakan kekuatannya untuk di jalan Allah, untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, in kana kharaja ya betaghi, atau jika dia keluar tadi untuk mencari nafkah, di antaranya adalah ala abawaihi atau ala waladihi sighar, fahuwa fi sabilillah. Kalau ternyata dia keluar mencari nafkah untuk ngurusi anak-anaknya, sungguhnya dia sedang berjihad fi sabilillah. Ngurus keluarga, susah payah mencari nafkah untuk anak istri, pahala luar biasa. Belum lagi kita dampak-dampak yang lainnya. Ini kok malah pengajiannya tentang memotivasi para jomblo. Yang sudah menikah juga agar merenungkan hal ini, bahwasanya kita sedang beribadah, maka menjalani kehidupan rumah tangga jangan dipikir duniawi, enggak, ini ibadah. Perlu kesabaran, perlu ketulusan, perlu keikhlasan, perlu memaafkan. Ya, karena kita sedang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu. Baik. Nah, bagaimana kita bisa agar menjalani kehidupan rumah tangga yang kita berharap dengan menjalani ibadah berumah tangga tersebut kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin-poin yang mungkin saya sampaikan ya. Semoga saya juga bisa melaksanakannya. Dan semoga para jomblo dan jomblowati bisa menjalankannya di kemudian hari. Dan semoga yang sudah menikah bisa memperbaiki untuk lebih baik ya. Baik. Yang pertama yang perlu kita pahami, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas saling cocok, sinkron, saling pengertian, menjadikan pasangan hidup sebagai teman dekat, teman ngobrol,
tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk curhat, tempat untuk tukar pikiran, tempat untuk ya diskusi. Ini rumah tangga yang idealnya seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah sebutkan ya pentingnya pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam tersebut istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya. Adam diciptakan sebelum Hawa. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin. Khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marji min nar, jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah menciptakan Adam sebagaimana yang Allah jelaskan, itu dari tanah, kemudian Allah rubah menjadi manusia. Dan sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ciptakan surga, ada surga. Adam tinggal masuk surga. Tetapi ketika Allah ingin menyuruh Adam masuk surga, percuma Adam masuk surga sendirian. Mau surga banyak makan, banyak minuman, tapi enggak ada istri, percuma. Percuma tidak? Percuma. Terus apa? Mau peluk pohon. Tempat tidur bagus, tapi enggak ada bantal bagus, goleng bagus. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Saya rasa jomblo-jomblo ngerti hal ini. Makanya Allah ciptakan Hawa dulu. Para ulama dalam buku tafsir mengatakan ar-rafiq qabla tariq. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Maka Allah ciptakan Hawa untuk Adam. Baru Allah mengatakan, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Masuklah engkau dan istrimu ke dalam apa? Surga. Sebelum masuk surga harus ada istri dulu. Kenapa? Karena istrilah seorang laki mendapatkan ketenangan. Dalam ketenangannya dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dua pasangan lelaki dan wanita. Allah ciptakan kita harus berusaha untuk memiliki pasangan hidup dalam ketentraman, dalam kenyamanan, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan hal ini bahwasanya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang nyaman dengan istrinya. Lelaki yang tidak nyaman dengan istrinya itu lelaki yang sengsara. Lelaki yang sengsara. Apalagi yang tidak punya istri. Kalau dia tidak nyaman dengan istrinya, dia harus cari kebahagiaan di luar. Akhirnya sering ke kafe. Kalau ada ikhwan-ikhwan suka ke kafe, ya ini baik. Jarang pulang ke rumah. Kerjanya main keluar terus sama temannya, main inilah, main anulah, olahraga, tapi tidak wajar, sering-seringan, kecuali dia atlet ya. Kalau dia atlet, oke, ini tiap hari main sepeda, pagi, sore, siang main sepeda terus. Ini ada apa ini? Kenapa? Kenapa tunggang sepeda terus, nggak pernah nunggangi istri? Ada masalah berarti, tidak nyaman. Kalau seorang tidak nyaman dengan istrinya, itu bukan lelaki bahagia. Mau dia temukan kebahagiaan dimanapun, dia tidak bahagia. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah nyaman dengan apa? Istrinya. Apa kebahagiaan apa di kafe ngobrol kopi habis? Apa kebahagiaan cuma gitu-gitu doang? Kemudian sepeda terus pulang, apa kebahagiaannya? Ya kebahagiaan gitu-gitu doang. Coba kalau sama istri, luar biasa bahagianya. Setinggi langit. Luar biasa. Nah, apa dibandingkan dengan kafe? Apa bandingannya antara langit dan sumur bor? Enggak ada bandingannya. Semua sepeda bahagia sama istri, ngobrol, ketawa ketiwi, suap-suapan, cium-ciuman. Nah itu baru, top. Itu baru laki bahagia. Dan ini penting, kenapa? Ketika suami istri sinkron, ini manfaatnya besar untuk agama. Karena agama ini, Islam ini dibangun di atas komunitas. Komunitas terkecil adalah keluarga. Kalau keluarga nyaman, generasi bisa muncul dengan baik. Kalau keluarga nggak nyaman, ribut suami istri, generasi bermasalah nanti. Generasi bermasalah. Oleh karena di antara hal yang menakjubkan, ya, para ulama menjelaskan hubungan yang paling kuat, artinya hubungan kedekatan, adalah suami dan istri. Benar dia dekat sama orang tuanya, dekat sama kawannya, dekat sama adiknya, dekat sama kakak adiknya, tapi hubungan dia tidak dekat seperti pasangannya. Kita hubungan orang tua ada keterbatasan. Ada rahasia-rahasia orang tua tidak tahu. Ada kekurangan-kekurangan yang Allah tidak orang tua tidak tahu. Teman kita juga ada keterbatasan. Tapi kalau sama pasangan, sama istri, Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya.
sungguhnya istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian. Jadi sama-sama mengetahui, sangat dekat hubungannya. Makanya dalam hadis Ummu Zara, seorang wanita berkata, "Zauji la adhkuru khabara, inni akhafu alla adhara, in adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah." Suamiku kalau saya sebut tentang dia, saya akan bisa menyebutkan ujar dan bujarnya. Itu semua apa yang ada dalam dirinya, di luarnya, aibnya semua saya tahu. Karena hubungan suami istri luar biasa. Artinya kalau kita boleh kata tidak ada yang lebih mengetahui aib saya kecuali istri. Kecuali istri? Istri siapa? Istri saya lah. Saya sudah ngomong benar kan? Tidak ada yang lebih mengetahui tentang aib saya kecuali siapa? Istri saya. Benar atau tidak? Kalau antum kan yang tahu istri antum, yang jomblo yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Miskin kasihan. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah apa? Sawah ladang bagi kalian. Ini ada jomblo punya mobil mewah, rumah mewah, sawah secuil dia enggak punya. Kasihan, miskin. Miskin yang hakiki. Baik. Kita lanjutkan bahwasanya kedekatan antara suami istri luar biasa. Oleh karenanya sebelumnya menyebutkan kenapa ketika suami istri sudah menikah, maka hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Orang berpikir orang tua yang sudah merawat dia, ibunya sudah melahirkan. Kenapa kalau ada urusan rumah tangga, hak suami yang baru ngambil dia kemarin, baru kasih makan dia mungkin setahun 2 tahun. Kenapa sekarang hak suami lebih besar daripada hak orang tua? Jawabannya karena ada maslahat yang dilihat oleh syariat. Istri harus taat kepada apa? Suami, supaya kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Ada qawamah dari suami. Sehingga dalam hal ini bahkan sampai mengalahkan hak kedua orang tua, supaya keluarga bisa berjalan dengan nyaman, karena dalam keluarga tersebut ada anak-anak, ada generasi kaum muslimin di kemudian hari. Kalau keluarga rusak, maka terjadi selingkuh, terjadi zina, anak-anak kacau, anak-anak rusak, tidak terdidik, banyak mudarat yang akan timbul. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, kenapa syaitan dan para dukun senang kalau terjadi perceraian? Di antara agenda terbesar iblis adalah agar terjadi apa? Perceraian. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, inna iblis wada'a arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut, kemudian dia mengirim anak buahnya untuk menggoda. Kemudian kata Nabi SAW, fa'adhamuhum indahu manzilatan adna wa fa'adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaan, yang paling besar fitnahnya. Fayaji ahaduhum, maka satu setan datang lapor. Ternyata iblis juga berkoordinasi ya. Koordinasi, ya, kirim ada laporan, tidak sembarang ya. Dia ada koordinasi, ada laporan. Saya kalau iblis juga ada koordinasi, kita yang dalam kebenaran, dalam dakwah juga berusaha untuk ada koordinasi supaya lebih baik. Maka satu lapor, iblis saya telah begini. Kata iblis, maaf fa'alta syai'an, kau belum bikin apa-apa. Kurang keren. Satu lagi datang. Iblis saya sudah begini. Kata iblis, kurang keren. Sampai ada yang satu yang datang, la azalu bihi hadza farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Saya terus menggodanya sang laki ini sampai saya membuat dia menceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente top, memang setan top. Kenapa? Karena telah berhasil menceraikan suami dari istri. Karena begitu rumah tangga rusak, banyak mudarat yang timbul. Dan itu yang jadi agenda utama iblis di antaranya. Bahkan Allah sebutkan di antara sihir yang Allah sebutkan secara spesifik, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan seorang laki dari apa? Istrinya. Ya. Saya ingin sampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya hubungan suami istri hubungan yang sakral. Hubungan yang dibalik itu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Hubungan dibalik itu banyak kemaslahatan yang akan timbul baik bagi kaum muslimin dengan adanya generasi-generasi terbaik karena tumbuh dari keluarga yang baik pula. Oleh karenanya rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang di mana suami nyaman dengan istrinya, istri nyaman dengan suaminya. Karenanya di antara hal yang merusak kenyamanan kita dengan istri kita adalah HP. HP ini bikin rusak hubungan kita. Ya. Suami sibuk dengan HP-nya, istri sibuk dengan apa? HP-nya. Sudah di satu tempat tidur, tersenyum-senyum, ternyata suami senyum sama HP-nya, istri senyum sama HP-nya.
Nggak ada sama sekali. Hilang. Ruh rumah tangga hilang. Ya. Nanti anaknya nangis kasih HP. Dunia masing-masing. Rumah tangga apa seperti ini? Itu kawin sama HP itu kalau mau. Kalau kamu jomblo, beruzur. Ini kamu udah punya istri, udah sampai rumah main HP, meluting taruh HP. Temukan kebahagiaan yang sungguhnya. Ketawa ketiwi, bercumbu-cumbu sama istri. Bukankah ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hal tazawwajta bikran?" Tidakkah kau menikah dengan wanita gadis? Tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencintaimu. Tulaibuha wa tulaibuka. Ya. Kau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Dalam sebagian ulama menafsirkan tulaibuka wa tulaibuha, yaitu kau bisa meletakkan air liurmu di mulutmu dan dia bisa meletakkan air liurnya di mulutmu. Ngerti atau tidak? Jomblo enggak ngerti. Itu kebahagiaan sesungguhnya seperti itu. Bukan satu pegang HP, itu pegang HP. Subhanallah, ini di antara hal yang merusak hubungan suami istri, sibuk dengan komunitasnya, komunitas dunia mayanya, sehingga suaminya sendiri tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Saking sibuk dengan dunia maya, kadang lebih perhatian sama suami orang daripada suaminya sendiri. Saya pernah bilang sama ibu-ibu sekalian, pernah terjadi suatu peristiwa, ini beberapa tahun yang silam. Ada seorang wanita, suaminya meninggal. Ibu-ibu pada nangis. Suami orang meninggal, ibu-ibu juga ikut apa? Nangis. Suaminya yang masih hidup diomel-omelin. Ini gimana cerita? Ini karena pengaruh medsos. Pengaruh apa? Medsos. Oleh karenanya, seorang dalam kehidupan rumah tangga berusaha menciptakan suasana nyaman antara dia dengan pasangannya. Nah, bagaimana caranya? Ciptakan jalan-jalan kayak obrolan diatur kayak ya. Kemudian banyak hal yang bisa dia ciptakan sehingga timbul kenyamanan dengan apa? Istrinya. Tentu untuk bisa nyaman banyak hal yang harus diperhatikan. Berikutnya, poin yang harus diperhatikan, hendaknya suami istri agar bisa bahagia, orientasinya sama-sama adalah akhirat. Sama-sama tujuannya untuk akhirat. Sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Kita menapaki kehidupan dunia ini adalah untuk mencapai akhirat yang abadi. Ingin bersama-sama masuk surga. Harus sama-sama berpikir seperti ini. Kapan pasangan kita, suami atau istri, mulai orientasinya dunia, tegur. Abi, enggak boleh gitu, Bi. Ini terlalu duniawi. Saya enggak boleh begitu, terlalu duniawi. Sudah, jangan terlalu begini. Ingatkan, karena suatu saat kita bisa menyimpang orientasi kita dari akhirat menjadi apa? Duniawi. Dan inilah kalau sudah sinkron antara suami istri, orientasi sama-sama akhirat, insyaallah bahagia. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan para jomblo untuk mencari istri yang solehah. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena apa? Karena hartanya, karena kecantikannya, karena harkat dan martabatnya, walidiniha, dan karena agamanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita yang karena agamanya kau nikahi. Kalau tidak, taribat yadak, kalau tidak tanganmu di tanah, maksudnya kau rugi. Rasulullah menggunakan kalimat fadhfar, yaitu menanglah. Seakan-akan banyak orang sibuk menikah gara-gara kecantikan, gara-gara harta, gara-gara nasab, dan karena ini anak pejabat atau karena darah biru kemudian dinikahi, dan jarang yang menjadikan agama sebagai tolak barometer pertama. Maka kau jangan seperti mereka, menanglah engkau dengan menikahi wanita yang beragama. Karena wanita yang beragama itulah yang orientasinya bisa akhirat, yang bisa menegurmu kalau kamu salah, yang bisa beri nasihat kepadamu kalau kamu salah. Saya ustaz, siapa yang mau nasihat saya? Orang mau nasihat segan. Tapi kalau istri saya, tegur saya. Istri saya negur saya. Ya, biar saya adil, nanti disangka saya adil. Dengar saya. Kalau saya naik pesawat, Abi, mata Abi, iya. Saya pernah duduk di samping perempuan, qadarullah ya. Alhamdulillah qadarullah di samping perempuan. Terus istri saya telepon, "Bi, siapa di samping?" Sudah ini pramugari nanti marah, udah daripada saya kasih tahu nanti ribut. Qadarullah gimana, sudah. Selalu nasihat, hati-hati, tundukkan pandangan. Siapa yang nasihat? Kalau teman-teman menasihati saya malu. Ustaz, tundukkan pandangan, ya malu lah. Enggak enak kan? Tapi kalau istri, nah, tuh, hati-hati. Saya kadang marah, istri saya tegur. Abi kok marah? Kayak tidak beriman sama takdir. terpukul sekali. Terpukul sekali. Masya Allah.
Kalau marah itu tidak beriman. Itu tidak ada yang pernah bilang ke saya. Syekh, saya pun nggak pernah ngomong begitu. Ini ada syekhah di rumah ngomong kayak gitu. Allah Ustaz. Ustazah ya. Tidak, Abi marah-marah ke tidak beriman dengan takdir, ya sudahlah. Jadi mau saya, kalau kita dapat istri yang soleha, dialah yang sangat mungkin untuk menasihati kita, tidak membiarkan kita kemudian terbawa dalam duniawi. Karena potensi kita untuk terjebak dengan dunia sangat besar. Saya tidak berbicara tentang awam, saya berbicara juga bahkan mungkin sebagian para dai, sebagian ahli ilmu terbawa dengan duniawi. Gaya hidup yang lebih keren, kemudian pembicaraan mulai tinggi, mulai macam-macam lah. Mulai benda-benda mahal, mulai tanpa sengaja dia terbawa. Mungkin dia ngisi di komunitas-komunitas kaya, terbawa. Manusia lemah. Dia tidak bisa mengontrol hatinya. Terbawa. Nah, kalau kita punya istri soleha, apalagi istri-istri yang soleha, maka akan mudah menasihati. Jangan tersinggung ya. Baik. Jadi maksud saya ini penting, istri yang soleh. Yang sudah punya istri, usahakan istrinya soleha. Kata Nabi SAW, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan istri yang bantu dalam urusan akhirat. Panggil istri, sayang, kita hidup cuma sebentar. Enggak mungkin kita begini terus. Mau hidup masuk surga atau tidak? Ayo kita kerjasama. Ngomong sama istri. Ada bikin proyek antar kita dan istri. Proyek apa? Proyek sholat malam bareng kayak. Proyek ngurus anak yatim kayak. Gimana kita pelihara anak yatim? Insyaallah kau bantu saya, bantu. Ayo proyek akhirat sama istri. Ayo bikin pengajian di rumah. Ayo bikin pengajian di rumah. Kamu ngurusin saya ini. Bikin proyek akhirat antara suami dan istri, bisa kerjasama. Wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Ini istri yang luar biasa yang bantu suaminya untuk urusan akhirat. Istri yang mengatakan, abang atau abi, orang tua belum kau kirim uangnya. Bi, tetangga belum kau kasih kue kemarin. Bi, itu belum, subhanallah. Senang kita ditegur sama istri. Bi, mata, hati-hati, jangan jelalatan. Insyaallah. Karena kadang-kadang repot kita. Saya misalnya pesawat misalnya di bagian depan. Kadang-kadang sebagian pramugari memang begitu pelayanannya. Bagaimana? Pakaiannya kurang senonoh. Kemudian istri saya bilang, tundukkan pandangan. Saya bilang nggak bisa kalau di sini. Nggak bisa, gimana tutup mata susah, nggak bisa. Sudah qadarullah ini nggak bisa. Udah istighfar aja gimana? Pasti ya gimana? Serba salah. Tapi yang menakjubkan terkadang kita di pesawat ya mungkin ada sebagian wanita mereka ini sekedar keluar aja ya, jadi intermezzo. Jadi kita lihat dia mungkin pakai pakaian tidak senonoh, tapi ternyata ya mungkin itu tugas, mungkin dia cari nafkah. Ya di antara mereka ada yang beribadah. Saya lihat sebagian pramugari masya Allah sholat. Pernah saya terbang subuh dia sholat, subhanallah. Pakai mukena kemudian dia sholat tertutup. Sitar saya kebetulan sebelah sini kelihatan dia sholat, masya Allah. Luar biasa ya. Pernah juga saya keluar. Terus Ustaz, ada hamba Allah kirim salam buat Ustaz. Saya nggak minta nomor telepon, enggak, tenang aja. Tapi mau saya ternyata ya kadang-kadang dia karena pekerjaan dia begitu, artinya akhirnya kita pun susah untuk menundukkan pandangan karena kondisi seperti itu. Tapi mau saya, inilah istri yang soleha. Jadikan istri kita sama dia kerjasama untuk urusan akhirat. Disitulah kemudian rahmat Allah akan turun bagi keluarga kita. Kalau rahmat Allah sudah turun dari keluarga kita akan berkah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang banyak di antara kita sudah menghafalnya, tinggal dipraktekkan. Kata Nabi SAW, rahimallahum ra'an qama minal lail fasalla. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fasallat, kemudian istrinya juga ikut salat. Ya. Kalau istrinya tidak fa'in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, nadhaha fi wajhiha alma, maka dia pun cipratkan air di wajah istrinya. Kata ulama ini dalil boleh maksa sedikit istri untuk bisa tekun beribadah, boleh. Karena bentuk mencipratkan air di wajah itu bentuk sedikit pemaksaan. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, subhanallah rahmat Allah turun kepadanya, apalagi rahmat tersebut di sepertiga malam yang terakhir, rahmat spesial turun kepadanya. Semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa salat, kemudian salat malam. Wa aiqadhat
Ahlaha, kemudian dia bangunkan zaujah, dia bangunkan suaminya untuk salat, fa shalla, kemudian suaminya juga salat. Fa in aba, kalau ternyata suami tidak mau salat, nadhahat fi wajhihi al-ma, maka dia pun cipratkan air di wajah suaminya. Ini perlu kerjasama. Sayang, cintaku, my sweetie, my lovely, my apa lagi? My honey ya. Kita sepakat ya. Nanti jam 3 Abi bangunin ya. Ini air di sampingnya, ini segayung ya. Jangan marah kalau Abi bangunin ya. Insyaallah Bi, udah bismillah, jadi bangun dia ya. Tadi malam sudah janji ya. Dia bangun. Bangunkan. Bangunkan. Ah enggak mau. Abi poligami loh, bangun. Bercanda ibu jangan diambil hati itu bercanda. Saya enggak pernah begitu, enggak pernah bercanda. Subhanallah. Antum kalau salat sama istri, kata Allah, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirina wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka salat bareng, maka kedua-duanya dicatat sebagai lelaki yang banyak ingat Allah dan perempuan yang banyak ingat Allah. Padahal mereka salat mungkin cuma sebentar. Padahal mungkin mereka salat 15 menit, setengah jam, tapi termasuk dalam lelaki-lelaki yang Allah puji mereka. Wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Para laki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah dengan salat malam bersama. Ini kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jebak diri kita dan istri kita untuk punya kegiatan yang ukhrawi. Tidak usah jauh-jauh, kita ayo kerjasama, kita ngurusi orang tua kita, ayo. Ayo Abi, ayo jenguk orang tua, ayo kita silaturahmi, ayo kita bikinkan makan. Ini kerjasama, berbakti pada orang tua. Sebaliknya kita juga sama orang tua istri, ayo kita bantu bapakmu, ibumu, bantu keluargamu. Kerjasama. Atau kerjasama dalam memberi kue kepada tetangga. Banyak hal yang bisa kita kerjasama. Bukan kerjasama maksiat. Bibi, Korea bagus Bibi. Kemarin sampai sini Bibi, sedih. Umi sampai nangis waktu nonton film Korea tersebut. Kenapa nangis? Karena Abi nggak setampan itu. Nangis lihat punya suami model kayak begini. Ini kerjasama dalam maksiat. Bagaimana mau bahagia seperti ini? Ngajak istri nonton Korea, nonton film India, ngajak nonton bioskop rame-rame. Ya akhi, janganlah. Kasihan anak-anak, kasihan istri. Jangan kita rusak istri kita. Jangan kita rusak anak-anak kita. Kalau nanti rusak sendiri deh. Jangan ngajak istri dan anak-anak rusak. Ngajak rame-rame sehingga akhirnya tidak ada rasa malu nonton bareng-bareng. Ini apa kerjasama dalam maksiat? Salah. Taib. Jadi harus orientasi sama-sama akhirat. Ya. Kita ingatkan istri kita bahwasanya dunia hanyalah sementara. Apa yang kita punyai kita gunakan untuk meraih surga yang tinggi. Dan itu perlu kerjasama. Maka sungguh bahagia saya lihat misalnya ada dua pasangan yang sama-sama baik, sama-sama saling kerjasama untuk bersedekah, luar biasa. Ini pasangan luar biasa. Ya. Sama-sama interest perhatian sama dakwah misalnya luar biasa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Taib, yang berikutnya berusaha dalam rumah tangga ya. Kita tidak pungkiri rumah tangga itu pasti ada problem. Tidak ada rumah tangga tanpa problem. Tapi berusaha kalau ada problem segera selesaikan, jangan diperpanjang karena syaitan bahagia ketika ada marah-marah. Ketika seorang marah, syaitan datang atau tidak? Datang. Syaitan datang. Makanya kalau marah kita disuruh bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena syaitan sedang hadir. Sehingga kita bilang aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Ketika sedang marah syaitan sedang hadir. Suruh kita ngomong. Ayo ngomong ini, ayo gini, ayo keras, ayo gampar, ayo pukul, ayo ayo hina dia. Subhanallah, kalau udah marah, pasangannya dihina-hina luar biasa. Sebenarnya ada orang datang ke rumah. Ya Ustaz, suami saya ini kalau udah marah bilang saya iblis. Subhanallah, saya bilang iblis. Dibilang iblis. Suaminya kurang. Saya datang ke rumah dua-duanya. Saya bilang, kok bisa ngomong iblis? Bajingan lah, dibilang apalah. Nanti menyesal habis. Tapi ketika dia marah tidak kontrol. Dasar iblis, istrinya dibilang gitu. Dia sampai nangis sama saya. Kemarin juga saya pas ngisi pengajian ada pertanyaan. Ini saya bapak-bapak biar banyak bersyukur kepada istri bapak-bapak ya. Ada seorang ikhwan nanya dalam kertas. Kalau tidak salah bunyinya dia bilang Ustadz, intinya dia bilang saya minta pendapat Ustadz, apakah saya lanjutkan rumah tangga atau tidak? Karena satu,
istri saya sering bilang saya anjing. Subhanallah. Kalau saya ajak sholat bersama, dia bilang ngapain sholat sama anjing. Yang kedua, kalau saya ajak berhubungan, dia marah-marah. Dia bilang emang saya pelacur, siap digauli setiap saat. Ente ada yang punya istri kayak gitu? Oh, jangan macam-macam, bersyukur aja lah. Istri nggak begitu kan? Bersyukur. Ada orang diuji oleh Allah dengan memiliki istri seperti ini. Ya, menyedihkan ya. Oleh karena kalau sudah marah, setan pasti datang membuat dia berbicara yang tidak. Maka seorang namanya problem pasti ada. Tidak rumah tangga tanpa problem. Dalam kehidupan rumah tangga Nabi pun ada problematika. Tetapi begitu cepat selesai, dihadapi dengan ketenangan, dengan kebijakan. Maka di antara sifat yang sangat terpuji dan merupakan ciri wanita penghuni surga adalah al-aud ala zaujiha. Wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya, yang tidak ingin permasalahan berkepanjangan. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian penghuni surga? Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza ghadibat minhu, ya, au dhulimat, au dhalamat, dalam berbagai riwayat. Kata Nabi SAW, jika sang wanita tersebut marah kepada suaminya, atau suaminya marah kepada dia, atau dia dizolimi oleh suaminya, atau dia yang bersalah menzolimi suaminya, terlepas yang salah siapa? Suaminya yang salah, atau dia yang salah, suaminya yang zalim, atau dia zalim, segera dia datang kepada suaminya, fatada'u yadaha ala yadihi. Kemudian letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda. Yuhai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Subhanallah, ini wanita yang mulia, mengalahkan egonya demi untuk keutuhan rumah tangga, tidak ingin permasalahan berkepanjangan. Meskipun suaminya yang salah, meskipun dia dizalimi, dia segera ingin selesai masalah. Bukan seperti sebagian pasangan yang kemudian egonya, kalau ribut suami harus minta maaf, padahal dia yang salah. Kalau suami minta maaf, saya kunci pintunya. Ya, ketuk-ketuk, sayang, nggak ada. Begitu suaminya pergi, dia aduh, suaminya pergi, nangis dia. Berdoa, ya Allah semoga suami kembali. Suami kembali, kenapa kau pulang? Ego ini, makan tuh ego, hidup menderita. Ya. Jangan. Suami istri yang terbaik adalah yang mudah maafkan satu dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW berkata secara umum, kata Rasulullah SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu berpaling ke kanan, satu melengos ke kiri. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mulai mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang salah ngaku salah, enggak. Rasulullah tidak berbicara mana yang salah yang benar. Tapi Rasulullah SAW membicarakan siapa yang lebih utama berniat untuk menyelesaikan permasalahan. Kata Nabi, wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang mulai mengucapkan salam. Ini secara umum, apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Kalau kita maafkan orang lain, pahalanya sangat luar biasa. Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, lapanglah dada. Tidakkah kau ingin Allah ampuni kalian? Kalau sama orang lain kita maafkan, kita dapat pahala besar, apalagi istri. Yang lebih utama kita berbuat baik kepadanya daripada orang lain. Maafkan istrimu. Tapi dia kurang ajar, memang istri begitu, sabar. Istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mau kau luruskan nggak bisa, harus dia bengkok terus. Kalau lurus jadi laki-laki nanti. Bengkok kayak begitu, mau diapain? Sampai ada kawan, ini kawan, jadi dia sama saya. Dia cari kerja, Ustaz, saya nganggur nih, aduh Ustaz. Bukannya dia udah kerja, cuma dia kemudian gagal, akhirnya minta Allah. Kenapa? Ustaz saya, aduh, istri saya nggak kerja Ustaz. Setiap hari ngomel sehari 3 kali Ustaz, 4 kali. Setiap hari ngomel sehari berapa kali? 4 kali, Masya Allah. Saya sampai bilang, sayang kamu nggak bosan ngomelin saya, nggak capek ngomelin saya, ngomel terus. Terus dia tanya sama saya, Ustaz, apa semua wanita begitu? Terus dia bilang, gimana lagi yang punya istrinya 3? Kalau diomel saya 5 kali, berarti sehari 15 kali ya. Dia matematikanya salah itu. Ya ke perempuan ya sabar, maafkan, namanya perempuan ciptakan itu Rasulnya bengkok ya gimana ya sudahlah maafkan. Kata Rasulullah SAW, wa aju syai' fid dhila a'lahu.
Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas semakin bengkok. Sebagian ulama menafsirkan lisannya. Perempuan coba lihat kalau bengkok kali lisannya. Ngomong ini, ngomong gini, kadang tidak bersyukur, kadang ngungkit yang tidak benar, kadang gini, kadang suudzon, kadang itu perempuan. Jangan harap dia lurus. Dia pasti apa? Lan tastaqim laka ala tariq. Anda mungkin satu model di hadapan engkau. Beda-beda, terkadang posisi 4-4-3, terkadang 2 berubah-ubah. Oleh karenanya orang yang paling utama kita maafkan siapa adalah istri. Begitu kita maafkan, subhanallah, betapa banyak pahala kita dapatkan. Kalau kita maafkan, betapa banyak rahmat Allah turun. Kalau kita maafkan, syaitan kabur. Tapi kalau kita kemudian ribut, berantem, ini yang disenangi oleh syaitan. Rahmat Allah terangkat, keberkahan enggak jadi turun. Lihatlah Allah dalam ayat mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Kalau kalian sedang berperang, jangan kalian tanaza'u, jangan ribut. Kalau sudah ribut kalian akan lemah. Ribut masalah. Ya. Makanya ketika Nabi SAW di malam-malam akhir bulan Ramadan, Nabi keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW berkata, Inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, aku keluar untuk menyampaikan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at. Maka berita tentang kapan Lailatul Qadar diangkat dariku, aku jadi lupa. Rahmat Allah diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan aku berharap musibah ini lebih baik bagi kalian. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwasanya rahmat Allah terangkat gara-gara ada yang bertengkar. Kalau kita bertengkar di rumah terus, bertengkar, mungkin banyak rezeki jadi turun, enggak jadi turun. Ya. Ketentraman turun, terangkat. Anak-anak mungkin jadi soleh, enggak jadi soleh, karena kita berentam terus sama istri. Masing-masing punya ego. Istri punya ego, saya punya ego. Istri mau kamu yang aku salah. Kita mau istri ngaku apa? Salah. Terus kapan begini? Kalahkan ego. Kalahkan ego. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki khairan. Khairan di sini ya meskipun datang dalam konteks syarat bukan berarti keumuman, bukan, tapi dia mesti li ta'zim, tankir li ta'zim, ini banyak dalam Al-Qur'an. Tankir li ta'zim. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan yang besar bagi sebuah keluarga, Allah akan masukkan dalam mereka apa? Kelembutan. Dia orang Jogja, orang Solo, Masya Allah lembut-lembut. Asalnya dari sana sudah apa? Lembut ya. Tinggal dipupuk, dipoles lebih baik dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kelembutan tersebut karena Allah, maka semakin berkah dan Allah akan turunkan keberkahan bagi keluarga-keluarga yang penuh dengan kelembutan ya. Mungkin sampai sini aja dulu. Saya harap jomblo dan jomblowati mendengar baik-baik ya.